Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Salva Pantrafilah, mahasiswa pendidikan IPA FMIPA UNY angkatan 2018 dengan NIM 18312241019. Hari ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran IPA SMP kelas 8 semester 2 pada KD 3.12 tentang menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Nah, untuk ketercapaian kompetensi dasar di atas yang tadi saya sebutkan, salah satu indikator ketercapaiannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan dan memahami organ penglihatan pada manusia. Oke, teman-teman tahu organ penglihatan pada manusia itu apa? Ya, pasti teman-teman tahu, yaitu mata kita. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang anatomi mata kita, fungsi mata, organ-organ pada mata, dan juga nanti sedikit mekanisme secara singkat bagaimana kita dapat melihat mekanisme kerja mata. Nah, pada penjelasan materi kali ini kita akan menggunakan sebuah media yaitu model mata atau model organ mata. Dan nanti kita akan mencoba menjelaskan satu persatu bagian dari mata tersebut. Oke, langsung aja. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman tahu nggak mata itu apa sih? Jadi mata itu merupakan salah satu alat indera penglihatan yang dimiliki manusia yang berperan untuk menangkap dan menerima cahaya dari luar dan meneruskannya ke dalam otak sehingga kita dapat melihat suatu benda atau mengetahui suatu benda. Nah, karena kita tadi akan dibersamai dengan media model organ pada organ mata, jadi seperti inilah media model organ mata yang sudah dibuat. Jadi kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama. Bisa kita lihat teman-teman, untuk pada model organ mata ini kita bisa lihat yang bagian pertama, bagian transparan di yang teman-teman bisa lihat ini. Nah, di sini bagian tersebut mewakili bagian kornea mata pada mata kita. Jadi untuk kornea ini merupakan bagian bening atau bagian transparan yang bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan luar. Nah, kornea mata ini sendiri berfungsi untuk tempat masuknya cahaya pertama kali. Nah, selanjutnya kita lihat lebih dalam lagi. Dan di sini ada warna biru di dalam kornea ini. Ada warna biru. Nah, warna biru ini mewakili bagian dari mata kita yaitu iris. Jadi iris ini memiliki banyak warna, teman-teman. Jadi iris pada manusia itu ada yang warnanya hijau, ada warna biru, ada warna coklat, dan di Indonesia untuk orang Indonesia identik dengan warna coklat. Jadi iris ini untuk apa? Iris ini berfungsi untuk sebagai pemberi warna pada mata kita. Nah, iris ini juga biasanya disebut dengan selaput pelangi karena banyak warna juga sebenarnya. Nah, yang ketiga kita lebih dalam lagi. Nah, di sini ada warna hitam. Nah, warna hitam ini disebut pupil. Pupil ini sebagai tempat lewatnya cahaya ke dalam mata. Maka dari itu pupil berfungsi untuk mengatur intensitas atau banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ada bagian warnanya putih. Nah, bagian warna putih ini biasanya disebut dengan sklera atau bagian dinding putih pada mata. Nah, sklera ini berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata kita agar berbentuk bulat. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang berwarna kuning. Berwarna kuning ini merupakan kelenjar air mata atau biasa disebut dengan lacrima gland. Nah, untuk tonjolannya memang untuk keadaan
dalam mata kita tidak sebesar ini ya teman-teman. Jadi kelenjar air mata ini berfungsi untuk memproduksi air mata yang berguna untuk melumasi pada mata kita, jadi agar mata kita itu tidak kering teman-teman. Nah, misal saat kita menerima emosi yang sangat kuat seperti kita merasa sangat sedih, nah nanti kelenjar mata ini akan memproduksi air mata dalam jumlah banyak. Jadi air mata tersebut akan keluar dan biasanya kita sebut dengan menangis seperti itu. Nah, yang selanjutnya bagian yang merah. Bagian merah ini adalah otot rectus atau biasa disebut dengan rectus muscle. Nah, di otot rectus ini dibagi dua sebenarnya teman-teman. Jadi ada otot rectus inferior dan juga ada otot rectus medial. Yang inferior berfungsi untuk menekan dan memeras secara memutar lateral pada mata dan menekan pupil. Untuk yang medial berfungsi untuk mendekatkan pupil ke bagian tengah tubuh seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada bagian belakang dan bagian terakhir yaitu bagian saraf optik. Bagian saraf optik ini berfungsi untuk meneruskan informasi visual dari benda yang kita lihat yang diterima retina menuju ke otak. Nah, saraf optik inilah yang membuat kita dapat mengetahui bagaimana bentuk suatu benda yang kita lihat. Oleh karena itu, jika saraf optik ini rusak atau putus, maka kemungkinan besar kita tidak akan bisa melihat kembali. Oke, seperti itu teman-teman bagian-bagiannya. Baik, setelah kita tadi berkenalan dengan anatomi dari organ mata melalui media pembelajaran model organ mata tersebut, sekarang kita akan berbicara sedikit tentang mekanisme kinerja mata atau bagaimana sih kita tuh dapat melihat suatu benda menggunakan mata kita. Jadi apabila nih suatu cahaya atau berkas cahaya yang terpantul dari sebuah benda ataupun dari benda itu sendiri menghasilkan cahaya, itu akan masuk ke kornea. Jadi ke kornea mata dulu yang akan diteruskan ke dalam bagian iris sebagai pengontrol penerima cahaya pertama sebelum masuk ke pupil. Nah, setelah itu cahaya akan diteruskan ke dalam pupil, dan di pupil ini cahaya akan dipilah atau dikontrol seberapa banyak intensitas cahaya yang dapat masuk atau yang dimasukkan ke dalam mata kita. Nah, lanjut lagi ke dalam sklera. Di dalam sklera ini sebenarnya ada beberapa organ, namun dengan media ini tidak bisa terlihat. Nah, di dalam sklera ini ada yang namanya retina mata. Retina mata ini mengandung banyak sel fotoreseptor yang berfungsi untuk mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik yang nantinya akan diteruskan ke saraf optik yang berfungsi sebagai pengirim informasi tersebut yang akan dilanjutkan ke dalam otak, dan otak akan memproses dan memberitahu tubuh bahwa oh, itu adalah sebuah benda dengan warna ini dan juga namanya ini, gitu teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jadi untuk media ini mungkin gampang ya teman-teman bisa buat sendiri. Ini hanya berbahan dasar dari styrofoam, dan juga untuk lensa korneanya ini menggunakan botol bekas atau luaran botol bekas itu dipotong aja berbentuk lingkaran dan juga tinggal diwarnai menggunakan cat air seperti itu teman-teman. Nah, mungkin seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like, comment, and share. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.